Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 1 November, hari Rabu, jam 8:58 pagi di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Sudah lama saya tidak buat video ini, tapi ya kita akan bahas satu hal yang menarik di kesempatan kali ini. Nah, ini adalah sebuah tulisan yang saya buat di Practical Ho'oponopono. Ya, ini adalah grup spiritual bagi teman-teman yang mau join, silakan join. Ini private group. Sekarang sudah ada 13.500 orang kurang lebih membernya, ya. Nah, kemarin, a day ago ya, jadi kemarin saya membuat tulisan ya di kuliah spiritual yang membahas tentang fee dan fine, ya. Kalau kita lihat di sini ada dua macam tipe pengeluaran, ya. Ini kita sebut sebagai biaya, ya, kita sebut sebagai fees. Kalau ini kita sebut sebagai fine, ya, ini kita sebut sebagai denda. Ya. Sama-sama mengeluarkan uang, teman-teman. Jadi ini ya. Nah, apa? Ini sama-sama pengeluaran, teman-teman. Ini ada sama-sama pengeluaran. Jadi kita mengetahui bahwa sama-sama mengeluarkan, tapi rasa yang dialami itu berbeda. Kalau kita pergi ke Disneyland misalkan, ya Disneyland itu masuknya ke fees, ya ke biaya. Nggak apa-apa gua ngeluarin duit, tapi saya dapat happy, benar ya, itu fees. Ya, kalau contoh misalkan mobil saya rusak, ya nggak bisa dipakai. Kalau nggak punya mobil, ya nggak punya kaki, maka saya harus perbaiki mobil itu, keluarkan biaya. Yes, itu fees, bukan denda, no. Ya, berbeda dengan kalau misalkan kita ketangkep polisi. Ya, kita ketangkep polisi di jalan karena terobos lampu merah misalkan, karena apa namanya? Karena nginjek marka jalan misalkan. Nah, kalau itu denda. Ya, misalkan di sini kemarin saya dapat contoh itu, saya bilang sama-sama kita mengeluarkan duit $150 misalkan. Kalau ke Disneyland $150 dengan kalau kamu kena denda $150, sama-sama ngeluarin duit tapi rasanya berbeda. Nah, betul ya. Jadi siapa yang menentukan rasa itu ya kita sendiri. Itu yang ada di dalam tulisan saya di Practical Ho'oponopono. Di sini saya jelaskan dengan sangat jelas, sadari rasamu. Ya, jadi rasanya ya kalau kamu kena fine ya pasti negatif ya, marah-marah, kecewa, sedih. Ya, tapi kalau kamu kena fees, ngeluarin duit tapi kamu tetap happy, kamu akan say thank you. Oke? Ya, jadi ada fees, ada fines. Nah, sebagai seorang yang fokus pada wealth, ya, sebagai seseorang yang fokusnya pada kekayaan, ya, kekayaan bukan rich ya, ya, yaitu pada wealth. Ya, ingat wealth apa bedanya dengan rich? Kalau wealth itu di inside ya, jadi kamu gak harus melihatkan ini wealth. Nah, sebagai orang yang fokus pada wealth, maka kamu pun juga harus mengetahui apakah pengeluaran kamu termasuk fine atau fees. Ya, kita harus mengeluarkan ya sehingga kita nggak bisa mengatakan kalau bisa saya mau gratisan aja Pak semuanya. Nggak bisa. Kadang-kadang kamu harus mengeluarkan sesuatu. Contoh misalkan, saya perlu untuk membeli software yang membantu saya untuk bisa bekerja dengan lebih efisien. Misalkan sekarang saya menggunakan artificial intelligence misalkan. Nah, ini kan saya nggak bisa pakai ini secara gratisan. Ya, kalaupun ada gratisannya pasti banyak limited sehingga saya harus mengeluarkan uang. Saya harus mengeluarkan uang, teman-teman, dari saku kantong saya. Tapi pertanyaan saya sekarang, ketika saya mengeluarkan uang, apakah ini adalah sebuah fees atau sebuah fines? Ini dia yang orang lain jarang sekali perhatikan ini, karena dianggap bahwa semua pengeluaran sama, semua pengeluaran adalah denda. Sehingga ketika saya membayarkan uang saya untuk beli software, saya menganggap ini sebagai denda, sehingga saya bayarnya bersungut-sungut. Ya saya bayar, duit lagi ada. Ya, contoh misalkan, saya mengeluarkan duit setiap bulan untuk Zoom. Berapa Zoom ya? Mungkin $15 satu bulan. Ya saya nggak tahu loh, $15-20 satu bulan untuk Zoom. Dan saya harus mengeluarkan Zoom ini karena kalau saya tidak pakai Zoom, lalu bagaimana caranya saya ngajar? Pak, bisa gratisan? Iya, gratisannya Zoom cuma 20 menit. Setelah itu hilang. Masa saya mau ngajar orang tiap 20 menit, ayo login lagi? Kan nggak mungkin. Ya, sehingga kita harus mengeluarkan uang. Ya harus. Ini supaya melancarkan. Karena kalau saya tidak punya Zoom, bagaimana saya bisa ngajar? Bagaimana saya punya berhubungan dengan murid-murid saya yang ada di Indonesia? Benar?
Kalau ada di New York mungkin kita bisa pakai ketemu langsung, ketemu fisik. Tapi kalau sekarang murid-murid di Indonesia ya kita harus lewat Zoom kan, bener nggak? Harus lewat Zoom. Ya jadi ini adalah sebuah fees yang harus saya keluarkan, nggak bisa enggak. Ya, sama seperti tadi pergi ke Disneyland, kamu mengeluarkan fees ini ya harus sifatnya ini positif, ini negatif. Jadi kalau sekarang saya bersungut-sungut bayar Zoom $20 atau $15 satu bulan, aneh. Ya, itu adalah biaya saya. Maka ketika saya biaya sini, maka saya di sini harus positif. Paham maksud saya? Jadi ada mengetahui mana itu fees, mana itu fine. Jangan pukul rata semuanya jadi fine. Oke, contoh misalkan bayar listrik. Oke. Bayar air, bayar utilities lah, utilities ya. Utility ya namanya. Listrik, air, apalagi ya dan segala macamnya itu ya. Nah, keamanan itu kan utilities. Bayar ini bayar, ini ngeluarin duit. Ya, kita tiap kali ngeluarin duit saya sebut output ya. Ini ngeluarin duit, teman-teman. Tapi balik lagi, apakah ini adalah sebuah fee atau adalah ini sebuah fines? Anda bisa menjawab. Sehingga kalau Anda setiap kali bayar listrik bilang, aduh, bayar lagi tiap bulan ini, awal. Lah berarti kan kamu anggap itu sebagai fine. Apa mungkin kamu bisa hidup tanpa listrik? Ya mungkin kan. Gimana kita bisa hidup tanpa listrik? Tanpa air bersih? Ya aneh kan, nggak mungkin. Ya, paham maksud saya? Sehingga perhatikan, fokusnya itu ada pada rasanya, bukan kepada pukul rata semua itu pasti negatif. No, fokus pada rasanya. Sama juga, saya ikut seminar, teman-teman. Saya ikut kelas, ikut seminar. Boleh? Boleh. Ini untuk apa? Saya keluarin duit, yes, tapi saya bisa upgrade. Saya punya skill, tambah upgrade saya punya pengetahuan. Benar? Nah, sekarang saya tanya, kalau sekarang saya keluarin duit buat seminar, ya saya nggak mau seminar gratisan. Seminar gratisan ujung-ujungnya bisa menjerumuskan. Lebih baik langsung bayar aja. Ya, saya bayar sekian. Nggak murah untuk ikut sebuah kelas. Ya, saya bayar. Nah, pertanyaannya, ketika saya mengeluarkan ini adalah sebuah fees atau sebuah fine. Ketika kamu mengetahui ini, maka semuanya jadi enak. Ya, kalau kamu sekarang ikut kelas karena terpaksa, wah ya kalau kamu gini deh, kalau kamu punya problem dengan keuangan, maka semua pengeluaran kamu dianggap sebagai fine. Tapi kalau sekarang kamu nggak punya problem, kamu tahu caranya mengatur uang, maka kamu tahu perbedaan antara fine dan fees. Saya mengeluarkan uang, tapi saya mengeluarkan ini dengan sukacita. Karena ini saya barter dengan kebutuhan yang saya butuhkan. Betul? Makan di restoran misalkan, saya pengen banget makan gado-gado, makan rawon, makan pecel. Ya, tapi saya nggak bisa masak itu. Ada orang lain yang bisa masak. Saya ada, kepengen banget nih. Kemudian saya pergi ke restoran Indonesia, pesan gado-gado, satu piring harganya $15. Waduh, gado-gado $15. Ya tapi bagaimana? Ya udah tombok pingin namanya. Nah kemudian saya bayarkan $15 plus tax, plus tips. Ya makan di New York begini ya. Apakah ini adalah sebuah fees atau sebuah fine? Nggak ada orang memaksa kamu untuk bayar $15. Ya, maunya, Pak, saya maunya kalau bisa gratisan, Pak. Kalau bisa saya ada orang masakin gratis buat saya. Wah, itu mental pengemis, susah. Kalau udah mentalmu mental loser seperti itu, ya akhirnya kamu akan punya money problem terus. Karena balik lagi, harus ada yang keluarkan. Ya, ini yang kita belajari dari ilmu yang namanya Arigato Money. Yang ngajar namanya Ken Honda. Ini di kelas Reality Transform kita belajar ini setengah mati, ya diperdalam luar biasa. Ya ini rumusnya namanya Arigato Money. Terima kasih uang. Ya. Bagaimana kamu mau berarigato money? Bagaimana kamu mensyukuri money? Kalau kamu menganggap bahwa semua pengeluaran adalah musibah. Karena rumusnya ini adalah flow, in and out. Ya, uang itu namanya currency ya. Currency, benar gini ya. Current ini kan berasal dari kata current gini kan. Current ini apa? Aliran kan? Aliran. Atau kita sebut sebagai flow.
currency. Jadi harus ada aliran antara in and out, out and in. Ini namanya flow. Nah, kalau sekarang kamu punya pola pikir, Pak, kalau bisa saya maunya gratis terus, Pak. Wah, ya susah. Itu namanya kamu cuma mau in, nggak pernah out. Ya, hidup kan sama. Coba kalau kamu bernapas. Ya, ada tarik napas, ada buang napas. Bener? In and out. Nggak bisa bilang, Pak, bisa nggak saya hidup tarik napas terus? Nggak mau keluar. Nggak mungkin. Ada in, ada out, ada in. Ya, inilah namanya uang. Jadi uang itu dipakai sebagai alat tukar. Betul? Bukan uang ditumpuk, nanti uang dari bawah mati. Ya betul memang. Ya uang nggak ditumpuk, tumpuk uang kamu ya dari bawah mati. Kamu gak ada yang tahu orang mati. Besok pagi kamu bisa mati, 1 jam lagi kamu juga bisa mati. Dan ketika mati uang kamu udah dibawa. Nah ketika hidup nyembah-nyembah uang, ketika mati gak bawa uang, rugi. Ya, agak spiritual sedikit. Tapi rumusnya Ken Honda mengatakan bahwa ketika ada uang masuk, kita ucapkan apa? Arigato, thank you, terima kasih. Ketika ada uang keluar, kita pun juga ucapkan terima kasih. Ketika kamu belanja di toko, ucapkan terima kasih. Benar ya? Karena kamu sudah dapat barangnya, uang kamu, yes betul, pihak toko dapat keuntungan. Supaya dia bisa terus melayanin, supaya uangnya bisa dipakai buat kulak barang lagi, uangnya dipakai buat bayar listrik, bayar pegawai, sehingga lain kali kamu butuh barang itu lagi, kamu bisa belanja di toko itu. Tapi kalau kamu berpikirnya, wah kalau bisa gratisan Pak, ya nyolong akhirnya. Kalau sudah nyolong ya tokonya rugi. Kalau tokonya rugi gak bisa buka lagi, ya sudah habis. Jangan punya pemikiran gini, wah saya gak mau orang lain untung Pak. Saya harus untung terus, orang lain gak boleh untung. Sehingga kalau belanja di toko, kita tawar habis-habisan. Sampai mampus ditawarnya. Pokoknya intinya, saya gak mau lihat orang lain untung. Nah kalau orang lain gak untung, bagaimana melanjutkan bisnisnya? Gak mungkin, balik lagi. Intinya adalah in and out. Perhatikan, semua orang yang punya problem keuangan, ada gangguannya di sini kan. Coba lihat, renungkan ini. Polanya sama. Semua orang yang punya problem dengan keuangan, punya problem dengan flow. Maunya in terus, gak mau out. Ya, biasanya seperti itu. Jarang ada yang mau out terus, gak mau in, nggak, jarang. Ya karena uangnya dia tuh, saya kekurangan, saya gak mau out, saya gak mau out. Masih banyak kebutuhan, saya gak mau out. Nanti kalau sudah saya kaya raya baru mau out. Gak mungkin, kamu gak akan bisa jadi kaya raya kalau kamu tidak pernah menjaga kamu punya flow. Ya, kemarin mobil saya rusak. Ya, mobil saya rusak, mogok di pinggir jalan. Ya, indikatornya nyala. Ya udah, saya bawa ke bengkel. Ternyata rusak, sensor ini, sensor itu rusak. Ya oke, sehingga memperbaikinya habis $400. Diperbaiki dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Ya, wah ini harus ngangkat mesin dan segala macam. Dia minta berapa? 400. Ya udah. Ya udahlah bayar. Jangan ya gimana? Mobil saya, ya oke? Ya, dia mengerjakan ini buat memperbaiki mobil saya. Ya udah. Ya tentu saja dia pasti cari untung dong, bener gak? Ya memang harus untung. Ya kalau sekarang dia nggak untung, misalkan dia modal misalkan cuman, oke lah katakanlah misalkan modal cuma $200 misalkan, lalu kemudian saya tawar terus sampai sehingga ujung-ujungnya sampai jadi $200, dia nggak untung, BP aja nih. Ya lalu kemudian ya buat apa bekerja kalau BP? Ya lebih baik tidur aja di rumah kalau ujung-ujungnya gak dapat duit. Ya karena dia harus bayar pegawai, bayar listrik, bayar pajak, bayar maintenance ini, maintenance itu, bayar cicilan ini, cicilan itu. Ya dia juga perlu hidup, bener gak? Bisa nggak Anda punya pemikiran seperti itu? Ya. Tapi kalau pemikirannya cuma nggak bisa, pokoknya saya cuma mau profit bagi diri saya sendiri, ya akhirnya apa yang terjadi? Kamu akan mengalami gangguan flow di sini. Ya. Jangan menutup rezekimu dengan merusak kamu punya flow. Siapa yang mengatakan saya kekurangan? Yang mengatakan itu ya pikiranmu sendiri, halusinasimu sendiri. Kenapa kok bisa berpikir ke arah sana? Ya ini tadi. Balik-balik lagi, semua itu karena terjadi karena apa? Karena kamu tidak mengerti perbedaan antara feast dan fine. Ini sumbernya dari sini. Karena itu kalau Anda fokus mempelajari wealth mastery, mendalami dunia tentang wealth itu bukan berarti kamu ngumpulin duit lalu kemudian disimpan gak mau dikeluarin. Enggak. Wealth itu kamu tahu bagaimana cara menggunakan uang kamu, mengalirkan dan menumbuhkan. Bukan jadi orang pelik disimpan uangnya ditumpuk setinggi-tingginya di rumah, ya, hidup buat dirimu sendiri. Ingat, bukan itu.
Ya, berbeda dengan rich. Kalau rich, yes, tujuannya untuk show off. Lihat jam yang gue pakai, lihat mobil yang gue pakai, lihat rumah gue, keren. Ayo kita lihat pamer-pamer rumah, lihat nih kekayaan gue, lihat nih mobil-mobil gue satu garasi, branded semuanya. Kamu nggak bisa beli. Lihat perhiasan saya, itu rich. Tapi kalau wealth, orang nggak bisa lihat. Beda konsepnya. Ya, pilihan ada di tangan Anda, kita nggak tahu. Tapi kalau Anda fokus pada wealth, ada ilmunya. Ya, salah satu ilmunya adalah bagaimana Anda bisa memahami perbedaan antara fees dan fine. Sehingga lain kali Anda ikut kelas, ikut seminar, tanyakan, ini tuh fines atau fees? Ilmunya sudah pasti berguna, oke, bagus. Saya keluarkan duit $1.000, saya keluarkan duit 15 juta rupiah, 20 juta rupiah misalkan. Oke, tanyakan dulu, ini tuh sebenarnya fees atau fine? Kalau fees, maka seharusnya kamu bergembira, bersuka cita. Kamu berbagi rezeki dengan gurumu, sebagai rewardnya kamu dapat skill, dapat knowledge, dapat kenalan baru, dapat koneksi baru. Ya, tapi kalau kamu nganggap sebagai fines, ya kamu ngikut ya ogah-ogahan. Ya, terpaksa ngikutnya. Balik lagi, kembalikan pada rasanya. Sadari kamu punya rasa. Sama-sama pengeluaran, kalau kamu pengeluaran di fees, rasanya berbeda dengan kalau kamu pengeluaran di fine. Semoga bisa berikan insight teman-teman. Ini ilmu mahal. Saya belajarnya dari Ken Honda. Saya juga belajar dari buku Psychology of Money. Itu buku yang sangat bagus. Kalau teman-teman mau mendalami dunia tentang wealth, silakan baca di buku itu. Itu sumbernya luar biasa sekali. Thank you udah nonton video ini. Ketemu lagi di video Wealth Mastery selanjutnya. Thank you. Bye.